Pelopor dan asal-muasal Partai Komunis Indonesia. Hans Niefield dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di Pelabuhan pada tahun 1914 dengan nama Indisch Social Democratic Association. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai Indisch Social Democratic Vereniging yang disingkat sebagai ASDV. ASDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP Komunis yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ASDP memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara menentang kekuasaan kolonial. Namun, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Perubahan terjadi kembali ketika Niefield memindahkan markas mereka dari Surabaya ke Semarang dan menarik banyak penduduk asli dari berbagai elemen seperti agamawan, nasionalis, dan aktivis gerakan yang akhir-akhir ini sedang tumbuh di Hindia Belanda sejak tahun 1900. Di bawah kepemimpinan Niefield, partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda yang menjauhkan diri dari ASDP dan menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah karena menolak berpura-pura menjadi dewan masyarakat. Pada tahun 1917, kelompok reformis dari ASDP memisahkan diri dan membentuk partai sendiri dengan nama Partai Demokrat Sosialis Hindia. Pada tahun 1917, ASDP meluncurkan sendiri publikasi pertama berbahasa Indonesia, yaitu Suara Merdeka. Di bawah kepemimpinan Niefield, ASDP yakin bahwa revolusi Oktober yang terjadi di Rusia harus diikuti di Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah Pengawal Merah. Dan dalam waktu 3 bulan, jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya di sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Para penguasa kolonial menindas Dewan-Dewan Soviet di Surabaya dan ASDP itu sendiri. Para pemimpin ASDP dikirim kembali ke Belanda termasuk Niefield. Para pemimpin pemberontak dari kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. Sementara itu, ASDP membentuk blok dengan organisasi anti-kolonialis Serikat Islam. Banyak anggota Serikat Islam seperti dari Surabaya, Semaun dan Darsono dari Solo tertarik dengan ide-ide Niefield. Sebagai hasil dari strategi Niefield akan blok dalam, banyak anggota Serikat Islam dibujuk untuk mendirikan revolusionaris yang lebih dalam Marxis didominasi Serikat Rakyat. ASDP terus bekerja secara clandestin, meluncurkan publikasi lain, Suara Rakyat. Setelah kepergian paksa beberapa kader Belanda dalam kombinasi pekerjaan di Serikat Islam, keanggotaan telah berpindah yang dari mayoritas Belanda ke mayoritas Indonesia. Pada tahun 1919, hanya memiliki 25 anggota dari total anggota yang kurang dari 400. Ada Kongres ASDP di Semarang pada bulan Mei 1920. Nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau disingkat sebagai PKH. Semaun adalah ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua. Sekretaris bendahara dan 3 dari 5 anggota komite adalah orang Belanda. PKH adalah Partai Komunis Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Hans Niefield mewakili partai pada Kongres kedua Komunis Internasional 1921. Namun, pada Kongres Komitem kelima pada tahun 1924, ia menekankan bahwa prioritas utama dari partai-partai komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh. Karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh ini. Akhirnya, pada tahun 1924, nama partai ini sekali lagi diubah menjadi Partai Komunis Indonesia yang kita kenal sebagai PKI. Tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia di antara lain Musso,
Amir Syarifuddin, DN Aidit, Abdul Latif Haningrat, Alimin Prawirdirjo, Darsono, Utomo Ramelan, Misbach Semaun, dan yang terakhir Hans Neufeld. Pemberontakan PKI 1926. Pada Mei 1925, Komite Eksek dari Komintern dalam rapat pleno memerintahkan komunis di Indonesia untuk membentuk sebuah front anti-imperialis bersatu dengan organisasi nasionalis non-komunis. Tetapi unsur-unsur ekstremis didominasi oleh Alimin dan Musso menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintah kolonial Belanda. Dalam sebuah konferensi di Prambanan, Jawa Tengah, Serikat Buruh Perdagangan yang dikontrol komunis memutuskan revolusi akan dimulai dengan pemogokan oleh para pekerja buruh kereta api yang akan menjadi sinyal pemogokan yang lebih umum dan luas untuk kemudian revolusi akan bisa dimulai. Hal ini akan mengarah pada PKI yang akan menggantikan pemerintahan kolonial. Pada November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintah kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik bersama Alimin, Musso yang merupakan salah satu pemimpin PKI di era tersebut sedang tidak berada di Indonesia. Ia sedang melakukan pembicaraan dengan Tan Malaka yang tidak setuju dengan langkah pemberontakan tersebut. Pemberontakan ini akhirnya dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan, 4.500 dipenjara, sejumlah 1.308 yang umumnya kader-kader partai diasingkan, dan 823 dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang menjadi sasaran pemerintah kolonial dan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927, PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah. Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama, yakni dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa, terutama di Sumatera. Tan Malaka memprediksi bahwa pemberontakan akan gagal karena menurutnya basis kaum proletar Indonesia adalah rakyat, tani, bukan buruh seperti di Uni Soviet. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka dicap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi, semisal pemberontakan Silongkang di Sumatera. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpin yang dipenjarakan. Pada 1935, pemimpin PKI Musso kembali dari pengasingan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam pergerakannya di bawah tanah. Namun, Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kemudian PKI bergerak di berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan Serikat Buruh di Belanda. PKI mulai bergerak di antara mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis Perhimpunan Indonesia yang tak lama kemudian berpihak pada PKI. Kebangkitan PKI pasca perang. PKI muncul sebagai mulai di panggung politik setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dan seaktif mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan di Belanda. Banyak unit bersenjata berada di bawah kontrol atau pengaruh PKI. Meskipun milisi PKI memainkan peran penting dalam merangi Belanda, Presiden Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI akan mengancam posisinya. Selain itu, pertumbuhan PKI bermasalah sektor sayap kanan lebih dari pemerintah Indonesia serta beberapa kekuatan asing, khususnya semangat penuh dari anti-komunis dari Amerika Serikat. Dengan demikian, hubungan antara PKI dan kekuatan lainnya yang juga berjuang untuk kemerdekaan pada umumnya berjalan sengit. Pada Februari 1948, PKI dan Partai Sosialis membentuk front bersama, yaitu Front Demokrasi Rakyat. Front ini tidak bertahan lama, tetapi Partai Sosialis kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat itu, milisi Pesindo berada di bawah kendali PKI. Pada 11 Agustus 1948, Musso kembali ke Jakarta setelah 12 tahun di Uni Soviet. Politbiro PKI direkonstruksi, termasuk DN Aidit, MH Lukman, dan Nijoto. Pada 5 September 1948, dia memberikan pidato anjuran agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet, dan anjuran itu berujung pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur. Peristiwa Madiun 1948.
Setelah penandatanganan perjanjian Renville pada tahun 1948, hasil kesepakatan penggabungan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. Banyak unit bersenjata dari Partai Republik kembali dari zona konflik. Hal ini memberikan beberapa keyakinan sayap kanan Indonesia bahwa mereka mampu menandingi PKI secara militer. Unit gerilya dan milisi di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri. Di Madiun, kelompok militer PKI menolak untuk pergi bersama dengan pelucutan senjata para anggota yang dibunuh pada bulan September tahun yang sama. Pembunuhan itu memicu pemberontakan kekerasan. Hal ini memberikan alasan untuk menekan PKI. Hal ini diklaim oleh sumber-sumber militer bahwa PKI telah mengumumkan proklamasi Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September dengan menyebut musuh sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Pada saat yang sama, PKI mengecam pemberontakan dan meminta tenang. Pada 30 September, Madiun diambil alih oleh TNI dari divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan 36.000 dipenjara. Di antara beberapa pimpinan dieksekusi termasuk musuh yang dibunuh pada tanggal 31 Oktober saat tertangkap di Desa Niten, Kecamatan Sumorejo, Ponorogo. Diduga ketika musuh mencoba melarikan diri dari penjara. Adit dan Lukman pergi ke pengasingan di Republik Rakyat Tiongkok. Namun, PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Rekonstruksi partai dimulai pada tahun 1949. Bangkit kembali. Pada tahun 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitan dengan organ-organ utama, yaitu Harian Rakyat dan Bintang Merah. Pada tahun 1950, PKI mengambil alih posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan DN Aidit dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Joto, dan Sakirman menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun di bawah Aidit. PKI berkembang dengan sangat cepat dari sekitar 3.000 sampai 5.000 anggota pada tahun 1950 menjadi 165.000 pada tahun 1954 dan bahkan 1,5 juta pada tahun 1959. Pemilu 1955. Pemberontakan PKI di Madiun tidak menyurutkan dukungan bagi PKI pada pemilu 1955. PKI menduduki tempat keempat dengan perolehan 16% dari keseluruhan suara yang ada. Berselang 2 tahun, 1957, Partai Marsyiumi yang juga terlibat dalam pemilu 1955 merasa tersaingi dengan PKI, sehingga partai ini menuntut agar PKI dilarang. Tidak jauh dari peristiwa ini, dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang difungsikan untuk menangkap ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mengetahui hal tersebut, Soekarno yang mendukung sayap kiri pun mengeluarkan undang-undang darurat. Pada 1960, Soekarno mencetuskan sebuah slogan bernama Nasakom, yang berarti nasionalis, agama, dan komunisme. Dengan demikian, maka peranan PKI sebagai mitra politik pun dilembagakan oleh Soekarno. Akhir dari PKI. Bagi kalangan politik, kehadiran PKI saat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S PKI. Partai ini terasa semakin kuat. Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itu, mulailah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat pada Desember 1964. Syarul Saleh dari Partai Murubah menyatakan bahwa PKI tengah mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan Partai Murubah kepada Soekarno pada awal 1965. Soekarno yang berada di pihak PKI pun lantas tidak berusaha membatasi pergerakan PKI. Sebaliknya, DN Aidit selaku pemimpin PKI pada saat itu meyakini Dewan Jenderal akan mengudeta Soekarno. Maka, Aidit bersama sejumlah personel Jagrabirawa menyusun rencana untuk menghadapkan Jenderal Angkatan Darat yang diduga ingin mengudeta Soekarno. Rencana itu gagal sebab dalam pelaksanaan pada 30 September dini hari, 6 jenderal terbunuh. Dari kejadian tersebut, Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat sebagai partai dalam kejadian tersebut, melainkan adanya sejumlah tokoh PKI yang bertindak luar kendali. Untuk itu, Soekarno pun tidak bersedia untuk membubarkan PKI. Kendati demikian, banyak pihak yang menuntut pertanggungjawaban.
Setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan, ia membubarkan PKI dan menghabiskan 32 tahun kepemimpinannya untuk memusnahkan PKI serta semua yang berkaitan dengan PKI. Jutaan orang di berbagai penjuru di Indonesia menjadi korban karena dianggap PKI atau berhubungan dengan PKI.